الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari sekalian, jamaah mushola as-sammat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sampai pada hadis yang ke-16, Al-Hadithus Sadis Ashar. Al-Hadithus Sadis Ashar, hadis yang ke-16. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Musannif berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berkata, qala lin nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah wasiat kepadaku. Berilah wasiat kepadaku. Yani wasiat, wasiatan jami'atan li khairid dunya wal akhirah. Wasiat yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Ausini. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan marah. Cukup itu aja kalimatnya, jangan marah.
Faraddada miraran, dia ulang-ulang, ausini, berikan nasihat pada saya, berikan nasihat pada saya, diulang-ulang terus. Nasihati saya, nasihati saya, nasihati saya. Pun berulang-ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, la taghdab. La taghdab. Jangan marah, jangan marah. Ya, jangan marah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau dalam Fathul Bari itu di juz yang ke-10. Halaman 519. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk min jawami'il kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawami' yakni kalimat yang ringkas namun memberikan pemahaman, kalau kita gali, memberikan faedah yang sangat banyak dan dalam. Ya. Dan tema dari hadis ini adalah an-nahyu 'anil ghadab. Larangan marah. Larangan dari marah. Tapi marah bukan berarti tidak boleh, boleh, karena Nabi juga pernah marah. Yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah kendalikan marah itu, jangan dilepas sampai membabi buta. Itu maksudnya. Bukan kita tidak boleh marah, karena marah ini fitrah. Marah itu fitrah. Bahkan sifat marah bukan hanya dimiliki oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala pun memiliki sifat marah. Kalau seandainya hamba-hambanya durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa larangan Nabi ini bukan larangan untuk menafikan. Tidak boleh sama sekali, dilarang, tidak. Maksud dari larangan Nabi di sini adalah kendalikan marah itu. Boleh marah, pertama pada tempatnya. Yang kedua, tepat. Yang ketiga, marah itu karena Allah. Bukan karena dirinya sebagai manusia, tidak. Marah karena Allah. Karena batas-batas Allah dilanggar. Ya. Kemudian marahlah kalau memang dibutuhkan untuk marah. Dalam rangka dakwah, dalam rangka memberikan nasihat. Bukan marah membabi buta, setiap hari marah-marah melulu. Ya, nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, marah. Nah, ini kan yang dilarang seperti ini. Marah yang membabi buta, marah yang tidak bisa dikendalikan. Sebabnya lain, marahnya ke siapa? Lain gitu. Marahnya lain, sebabnya lain. Kayak majnun. Nah, ini yang dilarang. Karena orang kalau marah itu, ketika dia tidak bisa mengendalikan, itu seperti kesurupan setan. Karena memang marah itu adalah pintu masuknya syaitan. Pintu masuknya syaitan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan secara mujmal di sini disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Saya mengambil syarahnya dari kitab Al-Afnanun Nadiyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, salah satu murid senior dari Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan saya pun pernah bertemu ketika beliau mengunjungi negeri kita Indonesia, ketika daurah di Malang dan juga daurah di Jogja pada waktu itu. Beliau hadir.
Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau memberikan penjelasan tentang hadis ini. Hadza rajul talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiyatan wajizatan jami'atan li khisalil khair. Orang ini, yakni salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu wasiat yang ringkas, wasiat dan wajizah, wasiat yang ringkas, jami'ah, yang telah memenuhi li khisalil khair, seluruh bentuk-bentuk kebaikan, macam-macam kebaikan. Liyahfadhaha anhu, agar dia bisa menjaganya. Khasyatan alla yahfadhaha likathratiha, karena takut kalau seandainya dia minta banyak wasiat itu, wasiat dikasih banyak, dia tidak bisa menjaga satu kalimat yang dia bisa jaga. Dan itu pun bisa menjaga atau memberikan efek kepada yang lainnya, tidak membawa kepada keburukan dan selalu membawa kepada kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, fa'usahu Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yaghdab, agar dia tidak marah, agar dia tidak marah. Tsumaraddada, kemudian dia mengulang-ulang hadhil masalah, pertanyaan ini. Ya, berulang-ulang pertanyaan ini berkali-kali, tidak disebutkan berapa kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, tidak diulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa boleh kita bertanya atau meminta nasihat kepada guru, ya, diulang-ulang supaya betul-betul menancap ke dalam hati, betul-betul tertanam di dalam hati dan selalu mengingatnya. Boleh. Jadi ini sunnah. Antum datang ke ahli ilmu siapapun yang saya sarankan tentunya berada di atas sunnah, bukan ahli ilmu yang sembarangan. Ahli ilmu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, ada fahmi salafus salih, dan dia menjaga. Kemudian kita dikenal oleh ahli ilmu, dia orang yang adil, orang yang thiqat atau saduq, terpercaya. Ya, boleh kita minta nasihat, Ustaz nasihati saya, Ustaz nasihati saya, apa masalahmu, jelaskan masalahnya, baru dinasihati. Boleh kita minta nasihat, dan ini sunnah. Ya, dan ini sunnah. Jangan malu, jangan malu. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan hendaknya kita dekat dengan ulama, dekat dengan ahli ilmu. Ya, tidak perlu yang tinggi, yang besar, ahli ilmu yang besar, tidak. Ahli ilmu yang ada di sekitar kita, mungkin dia talib, pelajar salah satu kampus, ya, pelajar kampus Islam, yang dia memang ranahnya menuju kepada ulama. Dekat dengannya dan dia bisa memberikan nasihat, itu Masya Allah, ya, dekat dengan mereka, agama kita akan terjaga. Karena ini yang diwasiatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ma'a muhbirin ila maqbarah. Ma'a muhbirin, hendaknya kamu itu bersama muhbir. Muhbir ini artinya orang yang senantiasa berbicara tentang din. Habar, dari kata habar. Ya, yang dimaksud oleh beliau adalah ulama. Ini ungkapan Imam Ahmad, ya, ulama bersama dengan ahli ilmu. Karena mukhbir juga bermakna artinya orang yang senantiasa pegang tinta, menulis, jadi menulis ilmu. Ma'a mukhbirin ila maqbarah, hendaknya kamu itu bersama dengan ahli ilmu sampai kubur. Maksudnya apa? Agar agama kita terjaga. Karena di antara yang menyebabkan kita keluar dari istiqamah karena jauh dari ahli ilmu, jauh dari ulama. Tidak ada yang memberikan nasihat. Ya, tidak ada yang memberikan nasihat.
Jadi orang ini bertanya berulang-ulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun yuraddidu alaihi jawab nafsahu. Nabi pun mengulang-ulang jawabannya sama. Ya, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Mimma yadullu ala anna al-ghadaba jima'u syarr. Yang menunjukkan bahwa marah itu adalah jima'u syarr, yang mengumpulkan keburukan. Karena memang disebabkan karena marah terkadang muncul efek keburukan-keburukan yang lain. Disebabkan karena marah muncul permusuhan. Disebabkan karena marah muncul pembunuhan. Disebabkan karena marah muncul kerusakan, merusak. Disebabkan karena marah muncul anarkis. Disebabkan karena marah muncul peperangan antar kelompok. Al-ghadab mengumpulkan seluruh keburukan. Habis marah terkadang dia kalau tidak bisa mengendalikan dan tidak bisa menghilangkan marahnya, berefek kepada yang lainnya. Awalnya dia marah terhadap satu orang, kemudian muncul karena marah tidak bisa reda kepada 2 orang. Karena marahnya tidak bisa reda lagi kepada 3 orang, dan seterusnya berkembang, berefek kepada yang lainnya. Marahnya kepada orang luar dilampiaskan kepada istri, marahnya kepada orang luar dilampiaskan kepada anak, marahnya kepada orang luar dilampiaskan kepada orang tua, dan seterusnya. Ini efek keburukan dari marah. Ya, jima'u syarr, marah ini adalah kumpulan atau yang mengumpulkan segala keburukan. Bahkan disebabkan karena marah ya ikhwah, keluar dari manhaj. Ya, memang begini miknya. Disebabkan karena marah, keluar dari manhaj, keluar dari din, dan mengatakan bahwa manhaj ini gini, saya malas ngaji. Gara-gara begini saya malas ngaji. Futur, disebabkan karena marah, futur. Nggak mau lagi ngaji. Putus pertemanan. Efeknya luar biasa, sangat-sangat buruk, mengumpulkan segala keburukan. Ya. Membebaskan diri dari marah, anna taharrura minhu jima'ul khair, kata Syekh. Membebaskan diri dari marah artinya menahan diri, bisa mengendalikan diri dari marah, itu adalah jima'ul khair, yang mengumpulkan kebaikan. Ketika kita bisa mengendalikan, marah, tidak putus pertemanan. Ketika kita bisa mengendalikan marah, kita tidak melampiaskan kepada orang lain. Ketika kita bisa mengendalikan marah, kita bisa menjaga agama kita, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud oleh Nabi sini bukan berarti marah penafian, nggak boleh sama sekali, nggak boleh tidak. Maksudnya adalah dikendalikan, kendalikan marahmu, letakkan pada tempatnya. Marah sewajarnya. Jika selesai sudah, jangan diperpanjang, jangan dilampiaskan kepada yang lain. Itu namanya mengendalikan. Ya, kendalikan marah. Karena Allah dan Rasulnya pun pernah marah. Allah dan Rasulnya pun pernah marah ketika hamba-hambanya itu menyelisihi agamanya, durhaka kepadanya. Maka Allah marah. Kemudian Syekh memberikan i'tiradat. Apa i'tiradat? Masukan. Ya, masukan. Fa in qila, kalau ada yang mengatakan lima adala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wasiyati bittaqwallah allati hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling? Adalah itu berpaling
tidak pro ya, adalah berpaling dari wasiat untuk bertakwa kepada Allah, yang dia itu adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kaum yang pertama, lil awwalin, kaum yang pertama, kaum yang terdahulu, wal akhirin, dan kaum yang akan datang. Kenapa? Maksudnya Syekh mengatakan, kenapa Nabi tidak memberikan wasiat kepada orang ini? Usikum bitaqwallah gitu. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa? Padahal takwa itu adalah setinggi-tingginya wasiat, sebaik-baiknya wasiat. Itu wasiatnya Allah dalam Al-Quran. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 131. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab, yaitu orang-orang terdahulu, min qablikum, dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiatnya Allah untuk bertakwa. Kenapa Nabi tidak mengatakan demikian? Ya, kok malah diberikan la taghdab, jangan marah. Kenapa enggak mengatakan ittaqillah? Tidak. Padahal di hadis-hadis lainnya ada ya, di hadis-hadis yang lain yang Nabi mewasiatkan dengan takwa. Tapi dalam hadis ini Nabi khusus terhadap orang ini, Nabi mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Al-jawab, kata beliau, wallahu a'lam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alima min halin hadzal rajul annahu kathirul ghadab aw sari'uhu aw shadiduhu. Wallahu a'lam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kondisi orang ini. Kondisi orang yang meminta nasihat kepada Nabi ini, bahwasanya orang ini tuh banyak marah, cepat marah, atau marahnya itu syadid, sangat keras marahnya, nggak bisa dikendalikan. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu mewasiatkan kepada sahabatnya, bila untuk jami' kalimat untuk semua jamaah, beliau mengatakan usikum bitaqwallah. Tapi kalau untuk personal, per individu, ada orang datang minta wasiat, Nabi melihat kondisi orang ini. Ini kondisi yang dibutuhkan orang ini apa? Kalau dia tukang marah, gampang marah, maka wasiatilah la taghdab, jangan marah. Sebaliknya mungkin kalau seandainya kita tahu orang ini, dia itu bakhil, kikir, pelit, medit, koret, nggak pernah sedekah, diminta marah. Wasiati, banyaklah bersedekah sesuai dengan kondisinya. Atau ketika ada orang datang meminta wasiat, dia malas, pemalas, ya, suruh ngaji, malas, banyak alasan, maka wasiati, ngajilah, datang ke majelis ilmu sesuai dengan kondisi. Ya. Jadi Nabi mewasiati. Kenapa Nabi tidak mewasiati dengan takwa? Nabi mengetahui kondisi orang ini yang minta wasiat. Ya, orang ini kathirul ghadab, banyak marah. Wasari'u, cepat marah. Wasyadidu, dan marahnya itu sangat keras. Fa'awsa'u bihadihi al-wasiyata al-jami'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dengan wasiat ini, wasiat yang jami', wasiat yang mengumpulkan seluruh kebaikan. Liyakuna qawiyan fi ta'atillah, syadidul hirsi ala mardatihi, agar dia menjadi kuat di dalam ketaatan kepada Allah, dan sangat keras atau keras semangatnya, sangat kuat semangatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ikhwah, orang yang kuat itu bukan orang yang jago berantem gitu. Karena biasanya kalau marah itu biasanya ngajak berantem gitu ya. Marah tuh ngajak berantem ya. Atau mungkin tangannya udah pengen, bahasa kita mau lonjok aja gitu kan, pengen mukul gitu.
Tapi orang yang kuat bukan itu. Orang yang kuat bukan orang yang keras marahnya, pukulannya pun keras, bukan. Bukan. Tapi orang yang keras itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Ya, falaisa syadidu bisara'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergelut, pandai bertarung, kuat bertarung, bukan. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa memiliki dirinya ketika dia marah. Ini menunjukkan bahwa larangan Nabi marah ini bukan larangan penafian dari marah, tapi larangan dari Nabi ini adalah dalam rangka kendalikan marah itu. Karena orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan marah, orang yang bisa memiliki dirinya saat dirinya itu marah. Bukan marah dinafikan, marah itu fitrah. Marah itu fitrah. Setiap manusia, bahkan Nabi pun memiliki sifat marah. Allah pun memiliki sifat marah, tapi kendalikan. Jangan sampai diluapkan dan muncul keburukan yang sangat banyak. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh di sini, walaisal muradun nahi 'anil ghadabi alladhi huwa min taba'il bashar. Wa innama amlaka nafsaka 'inda al-ghadabi bihaitsu la tanfadhu ma yaqtadhihi al-ghadab min syarrin wa ma'siyatin. Yang dimaksud larangan marah di sini adalah bukan larangan min taba'il basar, termasuk tabiat basar, tabiat manusia, tabiat makhluk. Bahkan binatang pun punya sifat marah, ya. Iya tidak? Binatang itu bisa marah kan? Bisa. Ya bisa. Antum ganggu, jangankan ganggu macan. Ganggu kucing lagi tidur aja marah dia. Kucing, antum gangguin, marah dia. Ya, kucing. Jangan pun kucing, ayam, antum gangguin, marah. Lagi asik-asik dengan anaknya digangguin, itu biasanya jantannya langsung nyerang. Marah, diganggu. Binatang punya sifat marah. Ini ini tabi'ah. Yang dimaksud oleh Nabi ini, innama ya'amlaka nafsaka, kamu bisa memiliki dirimu 'indal ghadab, ketika marah, di mana tidak bisa bihaitsu la tanfadhu ma yaqtadihi al-ghadab, tidak melampiaskan semua kemarahanmu, min syarrin aw maksiatin, dengan cara keburukan dan maksiat, dengan cara yang buruk dan juga maksiat. Li'annal ghadaba hamratun yulqiha as-syaitanu min fi qalbi ibni Adam. Karena marah itu api. Hamrah itu sebenarnya artinya merah, ya. Tapi lebih tepat diartikan dengan api warna merah. Marah itu api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak Adam. Ya. Dan juga tidak sedikit orang yang marah itu kesurupan, ada. Dia marah, saking marahnya tidak bisa dikendalikan, kesurupan dia. Karena memang marah itu pintu masuk syaitan. Pintu masuk syaitan ke dalam tubuh manusia. Hati-hati dengan marah. Falihada tajiduhu tahmaru 'ainah. Oleh karena itu terkadang kita mendapati orang yang marah itu kupingnya merah. Kata Syekh, ini kupingnya merah. Kalau kita terkadang melihatnya matanya merah atau mukanya merah. Dan ini juga terlihat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi marah. Para sahabat itu sangat mengenali Nabi ketika marah, meskipun Nabi tidak melontarkan kata-kata. Dengan wajahnya saja, para sahabat tahu, oh, Nabi sedang marah, oh Nabi marah, Nabi marah. Dan mereka takut, kalau Nabi marah itu takut. Apalagi Umar bin Khattab yang begitu kuatnya, ya ikhwah. Kuat dan besar. Umar bin Khattab besar dan tinggi, itu Umar. Saking tingginya, ya ikhwah, antum tahu kalau naik kuda Umar itu dalam riwayat, dalam tarikh, dalam kitab tarikh
Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Itu Umar kalau naik kuda kakinya itu bisa ke bawah, dia kayak kalau kita naik motor gitu, bisa begitu kakinya. Padahal kuda perang itu tinggi, tinggi. Kita kalau naik kuda, jangankan kuda ini, kuda yang ada berkeliaran itu, kaki kita bisa ke bawah nggak bisa, pendek kaki kita itu. Umar ini kaki kuda perang loh. Kuda perang kan tinggi dan gagah, tinggi, gagah, kuat. Kakinya tuh nyampe ke bawah. Kayak apa tingginya Umar kayak gitu? Kakinya nyampe, udah kayak naik motor gitu. Kalau dia menunggang, langsung tinggal naikin aja gitu kan, kayak naik motor gitu. Tapi kalau berhenti, itu kakinya bisa ke bawah Umar itu. Kayak apa tingginya nih? Tinggi dan besar. Namun begitu ya ikhwan, begitu Nabi marah itu takutnya luar biasa itu. Takutnya luar biasa kalau Nabi marah itu. Sampai pernah satu ketika itu saat dia menampilkan apa itu? Taurat kehadapan Nabi, kitabnya ahli kitab. Nabi marah itu. Abu tahawikuna anta ya Umar. Kamu ini bikin kehancuran wahai Umar. Apa terjadi? Berlutut Umar langsung. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Berlutut langsung Umar. Takut kalau Nabi marah itu. Iya, itu Umar. Wa aina nahnu, di mana kita? Ya, di mana kita? Badannya enggak gede. Ya, bukan khalifah juga. Agamanya sedikit, sama Rasul bangkang, gimana gitu? Ya, Umar itu sangat takut dengan Nabi. Tapi selain daripada Nabi, nggak ada apa-apanya dari Umar. Selain Nabi, nggak ada apa-apanya Umar dengan Umar. Ditantang sama Umar. Ingat waktu Fathul Dimas, membuka Damaskus dan juga Palestina pada waktu itu, Umar datang nggak pakai pasukan, sendirian Umar. Disambut sama Ubaidah bin Jarrah itu. Sendirian Umar itu, pakai kuda, ya, dan nggak ada pengawal. Dari jauh terlihat itu pasukan kaum muslimin dan juga para kufar itu melihat, begitu wibawanya Umar, sendirian padahal, sendirian. Bahkan diriwayatkan sampai melinting kumisnya karena saking wibawanya begitu. Itu Umar, karena Umar tuh begini, kumisnya memang begini. Ya, kumisnya kayak siapa sih di sini? Begitu, kalau paralel kan ke bawah begini. Enggak, ini begini, dia melintang begini. Kumisnya dan jenggotnya juga lurus panjang. Itu Umar. Jenggotnya lurus panjang, tebal panjang ke bawah. Ini kumisnya melintang. Makanya dikatakan Umar tuh nggak pernah nyukur kumis, karena kumisnya tidak melewati nggak melebihi bibir. Yang dicukur itu yang melebihi bibir, nutupin bibir itu cukur di sini. Kalau melintang begini enggak, kayak Umar begini. Takut semua kafir itu takut sama Umar. Takut. Karena saking wibawanya. Itu dulu ketika dengan Nabi, berlutut sama Nabi, takut sama Nabi. Takut. Ya. Dan bahkan enggak perlu Nabi mengucapkan, melihat wajahnya kemerahan disebabkan karena marah, itu sudah takutnya luar biasa Nabi itu. Takutnya luar biasa. Dan bila ada orang yang mengganggu Nabi itu marahnya luar biasa itu. Ya, marahnya luar biasa. Jadi yang dimaksud di sini adalah bisa mengendalikan dan tidak menimbulkan keburukan yang lainnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis ini, fiqhul hadis. Yang pertama, i'ta'un nasihah wa badluha liman talabaha. Memberikan nasihat dan mencurahkan kepada siapa saja yang memintanya. Jadi jangan pelit dengan nasihat. Ya, jangan pelit dengan nasihat. Tapi juga jangan mengumbar dikit-dikit nasihat, dikit-dikit nasihat. Ya, dia tidak pernah dinasihati, maunya nasihatin. Ya. Bal hiya haqqul muslim ala akhihi. Bahkan nasihat itu adalah hak muslim, hak sesama muslim. Di antara yang disebutkan dalam hadis itu hakul muslim ala muslim situn. Di antaranya idza stansahaka fansahhu.
Apabila dia minta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Ya, maka nasihati dia. Ya. Yang kedua, fi takririn nasihah manfaatun lil mansur. Mengulang-ulang nasihat itu memberikan manfaat kepada orang yang dinasihati. Mengulang-ulang nasihat itu adalah manfaat untuk orang yang dinasihati. Li'anna fi al-i'adati ifadatun wa sa'adatun. Karena di dalam mengulang-ulang akan memberikan faidah dan kebahagiaan padanya. Ya. Di antara faidahnya itu menancap ke dalam hati. Apabila kita dinasihati, saya dinasihati sampai fulan dulu, itu sangat mempengaruhi saya. Karena terkadang nasihat itu mempengaruhi dan bahkan merubah hidup. Dan terkadang nasihat itu tidak banyak kata-katanya, dan kata-kata itu yang bisa merubah hidup. Ya, kata-kata itu bisa merubah hidup. Seperti kalimat ini, la taqtub, kamu jangan marah. Jangan marah ini ditanamkan sama orang yang minta nasihat ini sehingga sampai terbawa menjadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenang sepanjang zaman. Ya, padahal sedikit nasihatnya. Nasihatin walaupun sedikit, nasihatin walaupun sedikit dan nggak perlu banyak. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini, idhamu mafsadatil ghadab, besarnya kerusakan marah. Idhamu mafsadatil ghadab wa ma yansha'u anhu, dan apa yang tumbuh darinya, yakni apa efek daripada marah. Ya tentunya keburukan, ya sangat banyak keburukannya. Wa annahu la ya'ti bi khairin illa idza kana lillah, dan itu tidak akan mendatangkan kebaikan kecuali kalau marah itu karena Allah. Jadi diperbolehkan marah tapi karena Allah. Oleh karena itu ya ikhwah, kita mencintai manusia siapapun dia itu harus karena Allah. Sehingga kita marah kepada mereka itu karena Allah. Mencintai istri kita itu harus karena Allah, bukan karena dia istri kita, tapi mencintai karena Allah. Mencintai suami kita karena Allah, mencintai anak kita karena Allah, mencintai orang tua kita karena Allah. Karena saat marah itu karena Allah, bukan karena dia sebagai orang tua kita, bukan karena dia sebagai suami kita, bukan karena dia sebagai istri kita, bukan dia sebagai anak kita, bukan. Tapi karena Allah, dan ini yang paling bermanfaat, ya, akan mendatangkan kebaikan. Ketika kita marah karena Allah, atau ketika kita mencintai karena Allah, apa yang dia lakukan saat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dia tidak ikut, tidak mau. Bahkan itu di situ letaknya nasihat. Ketika ada teman-teman atau orang-orang terdekat kita melakukan kemungkaran, nasihati karena Allah. Dan tidak taatnya kepada orang tua saat orang tua memerintahkan kemaksiatan itu bukan terhitung durhaka. Tidak, sama sekali tidak terhitung durhaka. Antum tidak taat pada orang tua saat orang tua memerintahkan untuk meletakkan sesajen di pojok rumah atau mungkin di atas loteng, di langit-langit, taruh pisang, taruh apem, taruh serabi di sana, taruh gitu, diperintah orang tua, nak taruh sana, biar apa? Biar selamat. Aku menasihat orang tua dan tidak mentaati, ini nasihat karena Allah, mencintai karena Allah, dan tidak mentaati orang tua itu bukan kedurhakaan saat kita tidak mau pada kemaksiatan. Karena orang-orang tua kita, apalagi kita pun sudah tua gitu ya, karena orang tua kita lebih tua dari tua kita gitu, itu biasanya nasihatnya seperti itu, ujung-ujungnya ke mistik kadang, apalagi orang-orang kita, orang-orang Jawa gitu ya. Itu biasa seperti itu ya. Ada juga yang mendapatkan hidayah. Syukur ketika kita nasihati mendapatkan hidayah. Nasihati dengan tauhid sesuai dengan kondisinya. Kondisi orang kita berbuat kesyirikan, orang tua kita berbuat kesyirikan, nasihat orang tua, ya Pak, Bu, bertauhidlah kepada Allah. Itu nasihat, bertauhidlah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan.
Bertauhid kepada Allah itu akan menyelamatkan manusia dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Dan tidak ada tawar-menawar kepada Allah tentang tauhid. Yang seperti ini, perbuatan ini syirik. Meminta sesaji atau menyerahkan sesaji kepada selain Allah ini syirik. Nah, biasanya orang tua paling, kamu tuh anak kemarin sore gitu, ingusan gitu, kamu tuh lahir dari ibu, udah nggak usah nasihati ya, saya gitu ya, udah jangan marah situ, jangan marah ya, ini pengalaman saya seperti itu, jangan marah, diam, lebih baik diam. Saat ia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, taati. Saat dia memerintahkan kepada kemaksiatan, tidak mentaati. Oleh karena itu kita sendiri harus berilmu dan bisa membedakan mana maksiat, mana taat, sehingga kita bisa menasihati orang-orang di sekitar kita untuk mencegah dari kemungkaran. Nah, kemudian faedah yang keempat dari hadis ini, dzammul ghadab wa bu'du an asbabihi. Dzammul ghadab yakni buruknya marah dan hendaknya menjauhi dari sebab-sebabnya. Ini buruk marah ini marah yang bukan karena Allah ya. Tapi kalau marah karena Allah itu baik. Dan marah karena Allah itu bukan marah membabi buta. Lianna at-taharruza minhu jima'ul khair. Karena kita menjaga dari marah yang tabiat tadi yang tidak bisa dikendalikan adalah jima'ul khair, yang mengumpulkan segala kebaikan. Yang kelima, faedah dari hadis ini, al-ghadabul madmumu ma kana fi umurid dunya. Al-ghadabul madmumu ma kana fi umurid dunya. Marah yang tercela itu adalah marah karena perkara-perkara dunia. Marah karena perkara-perkara dunia. Wal ghadabul mahmudu ma kana li nusrati dinihi. Wal ghadabul mahmudu ma kana lillahi wa li nusrati dinihi. Dan marah yang terpuji adalah karena Allah. Marah karena Allah. Marah yang terpuji adalah marah karena Allah dan untuk menolong agamanya. Dan untuk menolong agamanya. Wa kana alaihi salatu wassalam la yaghdabu illa idza intahakat hurmatillah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah marah melainkan bila batas-batas Allah itu dilanggar. Melainkan bila batas-batas Allah itu dilanggar. Soal marah ditagih utang itu buruk apa baik? Yang menagih dan yang ditagih, biasanya banyak orang tuh marahnya karena utang, baik yang nagih maupun yang ditagih gitu. Yang nagih lagi butuh, yang ditagih marah, udah marah balik marah. Ini kira-kira karena Allah bukan? Loh, hutang diatur dalam syariat. Yang nagih atau yang berhutang wajib menagih karena nanti akan dituntut di akhirat. Yang dihutangi, kita nih pemain ngutangin orang gitu. Itu kita wajib nagih karena dia kaitannya dengan dia nanti di akhirat. Kecuali kalau antum mengikhlaskan, ya lain lagi. Udahlah ikhlasin saja, ya itu akan menjadi sedekah. Tapi kalau antum nggak ikhlas, nggak terima dengan hutangnya, wah tagih karena nanti akan dibawa di akhirat. Antum akan ketemu lagi nanti di akhirat. Ya, akan ketemu lagi. Celakanya antum lagi marah-marah dan bukan karena marah-marah sambil memaki. Ya, marah-marah sambil memaki. Ya, makian antum dosa. Makian antum, celaan, cacian, makian antum kepada orang yang kita hutangi, itu bukan bantuan, itu dosa. Sementara berhutang adalah bagian dari sarana yang dibolehkan oleh Allah untuk saling menolong. Ketika antum menolong dengan marah-marah, hilang hakikat menolong dan tidak akan menjadi pahala buat antum. Ya, saat nagih marah-marah.
Demikian juga yang ditagih jangan kabur, ngumpet. Waduh, ini lagi utang, waduh, saya belum ada, gimana? Ya, makanya jangan ngutang. Hidup apa adanya, jangan berhutang. Ya, kalau bisa bayar boleh, tapi kalau nggak bisa jangan berspekulasi. Gampang lah, nanti utang dulu, gampang lah, nanti bisa dibayar. Kan kita untuk bayar hutang, ya, untuk bayar hutang, dan Allah Maha Adil. Celakanya utangnya sedikit, kebaikan kita diambil banyak. Padahal utangnya paling cuma gocap gitu ya, cepet gocap, diambilnya kebaikan sangat banyak. Kenapa? Karena biasanya efeknya disebabkan karena keburukan antum bermuamalah dengan orang yang berhutang tadi. Karena utangnya sedikit tapi kezalimannya lebih banyak daripada hutangnya. Itu yang diambil kebaikan untuk membayar kebaikan antum terhadap orang tadi yang berhutang. Diambilnya banyak disebabkan karena kezaliman antum, niatnya untuk kabur, gak mau bayar, itu kezaliman. Bukan karena hutangnya, bukan. Diambil. Iya, kalau antum masih ada kebaikannya. Kalau nggak ada, cekap, habis. Ya, sholat aja nggak pernah menegakkan sunnahnya, belajar juga malas, hadis nggak ada yang hafal, boro-boro Quran. Apa kebaikan? Gak ada kebaikan, tapi antum tukang ngutang, habis kebaikan, nggak punya kebaikan. Apa terjadi? Keburukan orang tadi dilimpahkan kepada kita semua, diambil, sehingga keburukan pada dia itu berkurang, keburukan kita bertambah. Itu celaka itu. Kebaikan habis, keburukan banyak. Apa yang terjadi? Gak jadi masuk surga, ditendang ke dalam neraka. Nyangkut di surga itu, nyangkut antum punya hutang. Nah, mumpung masih di dunia, beresin tuh hutang, beresin. Jangan kabur, beresin. Tanggung jawab. Gak boleh kabur. Antum kabur sekarang, gak ketangkap, nanti di akhirat ketangkap lagi. Ya, di akhirat ketangkap. Jadi, dan itu bagian daripada kezaliman. Dan ketika ditagih juga jangan marah, nggak boleh marah, ya, tidak boleh marah. Marah itu karena Allah ketika dia melampaui batas. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Syekh memberikan tambahan di sini bagaimana cara untuk mengendalikan marah. Jadi bukan marah dihilangkan tapi dikendalikan. Yang pertama, ketika kita marah, disyariatkan kita berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghadabin bil isti'adzati minasyaitonir rajim. Nabi memerintahkan kepada orang yang marah itu dengan ta'awudz. Ya, dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini boleh dijaharkan. Boleh dijaharkan. Dan memang faktanya begitu ya, Pak. Reda marah kita itu. Ya, bukan caci maki, tapi coba ketika antum marah, entah sama siapa, sama istri kah, atau sama anak, atau mungkin istri sama suami, marah. Jangan keluarkan kata-kata kecuali ta'awudz. Itu reda itu. Apa yang disabdakan oleh Nabi benar. Ya, reda. Praktekin. Dan ini sudah saya praktekkan. Marah sama anak, marah sama istri. Tinggal menutup mata, konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Reda ya. Reda. Dan kalau seandainya satu kali belum hilang, 2 kali, 3 kali, bahkan dizikirkanlah tanpa harus dihitung. Itu reda. Reda, dan kita bisa mengendalikan serta kita bicara baik. Ya, bicara baik. Baik dengan istri atau anak, atau mungkin istri dengan suami, atau dengan anak. Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dicaharkan boleh. Ya, dicaharkan boleh. Atau saat kita bicara dengan anak kita, marah anak kita, ya, sebelumnya kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di depan anak kita. Anak kita akan tahu, bapak atau abi lagi marah. Ya, lagi marah.
Itu reda, marahnya reda. Anak pun reda, diam, hilang yang membuat marahnya, apa yang membuat kita marah, kita pun reda marahnya. Nakalnya berhenti, kitanya reda. Karena semuanya datang dari syaitan. Datang dari syaitan. Boleh dilengkapi ta'awudnya, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dan seterusnya. Itu reda marah. Silakan praktekkan. Dan itu yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat. Ketika dua orang bertengkar, Nabi mengatakan saya tahu yang membuat mereka marah, apa yang berat mereka reda. Katakan kepada mereka untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaiton. Mereka mengucapkan itu, reda mereka. Sahabat atau dengan sendirinya reda dan tidak marah-marah lagi. Setelah marahnya hilang, kedua bertengkar ini berbaikan lagi dan mengakui sama-sama kesalahannya. Ini fakta. Kita bisa praktekkan itu di hadapan keluarga kita kalau kita marah, atau mungkin di hadapan orang yang orang lagi marah sama kita, atau kita lagi marah dengan orang. Takut. A'udzubillahi minasyaitonir. Enggak harus sekali, 2 kali, 3 kali, karena memang terkadang marah itu untuk turun itu butuh waktu. Banyakkan sehingga setan itu pergi dan marah kita reda. Seperti dikatakan oleh Syekh tadi, marah itu api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Nah, kemudian ikhwani fillah a'azzanallahu wa iyyakum, kalau seandainya ta'awud kok tidak reda, segera kita ke tempat air berwudu. Ya, berwudu. Karena mungkin marahnya sangat syadid, sangat keras gitu ya. Dan yang membuat kemarahan kita itu nggak bisa kita tolerir, kita nggak bisa terima dengan hati, lari ke air, kamar mandi atau kemana, berwudu. Ya. Kemudian setelah itu sukut, diam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh dan datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadaba ahadukum falyaskut." Idza ghadaba ahadukum falyaskut. Apabila marah salah seorang di antara kalian, maka diamlah. Diam. Daripada kita caci maki, ngomel-ngomel enggak jelas, diam saja. Setelah ta'awud, diam. Kemudian yang ketiga, merubah posisi. Ini sebagaimana hadis yang sahih datang dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba 'anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Apabila marah salah seorang di antara kalian dari dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Dan apabila tidak hilang, fa in dhahaba al-ghadab wa illa, tidak hilang, falyattaji', maka hendaknya dia berbaring. Gimana kalau seandainya kita marah pergi? Ya itu namanya merubah posisi. Tidak harus kita duduk, tidak harus kita berbaring. Terkadang saat kita marah, kita pergi dari depan orangnya. Itu juga berubah posisi. Bagian daripada berubah posisi untuk merendahkan marah kita orang ini. Pergi kita, diam, pergi sambil ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah pergi udah.